Tapi saya masuk penjara disambut takbir. Teman-teman di penjara begitu kelihatan saya, takbir. Ini Anda belum masuk penjara sudah diteriaki maling sama orang. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Saya tidak bahagia atas kejadian itu. Saya biasa saja. Kalau saya bahagia atas kejadian itu merugikan diri saya sendiri nanti. Walaupun orang ini pernah mendolimi saya. Orang ini pernah mendolimi saya. Menteri Agama Gus Yakut ini pernah mendolimi saya. Sedolim-dolimnya. Dia bersama anak buahnya selalu mendolimi saya dulu. Memfitnah saya, menyerang saya. Ya, bukan hanya fisik, tapi ya non fisik. Ini ngeri nih orang ini. Dia dulu nuduh saya anti NKRI, nuduh saya anti Pancasila. Dia nuduh saya radikalisme, nuduh saya anti-nya HTI. Ini orang ini dulu, ya. Dan orang ini selalu teriak NKRI harga mati, Pancasila gitu orang ini. Nah, lalu saya mengkritik penguasa dan orang ini dulu menjilat sama penguasa. Jadi dia nggak terima. Lalu saya mengkritik seorang penguasa, wakil presiden yang bernama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kan boleh, pejabat dikritik boleh. Kiai Ma'ruf Amin ini saya kritik dulu. Ulama kok jadi pejabat, ulama kok jadi wapres, malah mengurangi kehormatan, mengurangi karomahnya. Nah, Gus Yakut ini nggak terima, marah. Dia kerahkan anak buahnya, dia laporkan saya. Akhirnya saya dipenjara 10 bulan. Nah, terus kemudian saya bangun pondok diganggu, saya pengajian diganggu. Saya beli tanah di Turen Malang sama di Besuki ya, di situ Bondo sana sama di mana lagi ya, 3 kali kayaknya itu. Diganggu terus, di demo, lurahnya, camatnya diintimidasi sama anak buahnya Yakut ini. Lalu yang terakhir di Singosari nih, saya kan bangun masjid ini di Singosari, di demo, pasang banner, menolak Suginur, menolak Gus palsu, menolak orang misuhan. Orang Singosari diprovokasi dulu, ya sempat terprovokasi. Jadi saya diserang habis-habisan. Pengajian saya di mana-mana dibubarkan, di demo. Di Solo saya sempat sampai dievakuasi sama polisi, di demo sama anak buahnya Yakut ini. Nah, sekarang dia diperiksa KPK korupsi kuota haji. Kerugian ditaksir kurang lebih 1 triliun. Yang kemarin dia diteriaki maling, diteriaki bajingan sama orang. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pelajaran untuk Anda semua. Wal-awali zaman, hukum alam, hukum sunatullah. Ya. Jadi saya dulu dilaporkan dia di penjara 10 bulan. Kita tunggu saja nanti ini balasan Allah ini. Kira-kira dia mau dipenjara berapa tahun? Kalau saya 10 bulan, jangan-jangan dia 10 tahun. Gitu ya. Kan pembalasan Allah kan 10 kali jauh lebih pedih. Gimana? Masih mudah-mudahan jadi pembelajaran. Kalau saya nggak bahagia atas kejadian ini, di penjara atau tidak bagi saya sama saja. Kalau saya bahagia berarti saya dendam. Kalau saya bahagia berarti saya bahagia di atas pesakitan orang lain. Saya nggak mau. Walaupun dia pernah menyakiti saya, mendolimi saya nggak akan bahagia atas apa yang dialami hari ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Gimana ini? Yang laporkan saya dulu, terus yang saksi-saksi yang memberatkan saya dulu. Gimana ini? Anda nonton video ini, giliran Anda selanjutnya. Walaupun Anda nggak masuk TV, walaupun Anda mungkin nggak dikenal orang, tapi Anda tetap akan dijatuhkan sama Allah. Karena selama 10 bulan, lahir dan batin, kerugian saya nggak bisa diukur. Nah, itu Allah nggak akan terima. Siap-siap. Sekarang Gus Yakut ya. Besok siapa lagi? Sekarang saya bebas, tidak lama lagi Anda yang masuk. Sekarang dulu saya di penjara 10 bulan, tidak lama lagi Anda 10 tahun. Dulu saya masuk penjara disambut takbir, Anda ngelaporkan saya, memfitnah saya, menghina saya. Ya kan? Gus gadungan, Gus palsu. Ya kan? Gus radikalisme, Gus nggak jelas nasabnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya masuk penjara disambut takbir. Teman-teman di penjara begitu kelihatan saya, takbir. Ini Anda belum masuk penjara sudah diteriaki maling sama orang. Maling, bajingan. Kira-kira bagaimana?
Bagaimana keluargamu? Ya kan, ya gimana kira-kira? Saya nggak maulah masuk terlalu dalam merendahkan dirimu, ya merendahkan keluargamu. Sudahlah, biarkan Allah sudah yang memutuskan sekarang. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum menjilat siapa-siapa. Saya belum menjilat Jokowi, saya belum menjilat Pak Prabowo. Belum menjilat Jokowi, belum menjilat Prabowo. Saya sampai detik ini belum jadi komisaris. Saya sampai detik ini masih tetap konsisten menolak tawaran-tawaran, baik uang, baik fasilitas-fasilitas apapun. Ya, saya pernah ditawari tanah, saya pernah ditawari uang, saya tolak. Tidak usah ngeritik pemerintah lagi. Saya mau dikasih tanah, mau dikasih uang, saya tolak. Sampai detik ini. Belah dada saya. Pasti Pancasila, pasti NKRI. Tapi saya nggak perlu teriak-teriak, saya Pancasila, saya NKRI, harga mati, tidak perlu.